Setelah menghadirkan ustadz untuk membahas Islam, kini sebuah gereja di Inggris justru memanggil ulama untuk menjelaskan tentang Yesus, Maria, dan Islam. Apa sebenarnya tujuan di balik undangan ini? Di jantung kota kecil Ormsworth, Inggris, berdiri gereja Santo Philip dengan anggun. Dinding batunya yang abu-abu dan jendela kaca patri yang memantulkan cahaya matahari menciptakan suasana sakral yang telah menjadi tempat berkumpul umat Kristiani setiap hari Minggu. Selama 30 tahun, Pastor Malcolm memimpin jemaatnya di sana. Suaranya yang lembut namun penuh wibawa selalu menenangkan, dan khotbahnya selalu menginspirasi. Ia adalah pilar spiritual yang kokoh, sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Namun belakangan ini, ketenangan yang terpancar dari wajah Pastor Malcolm mulai memudar. Setiap kali ia berdiri di mimbar, ia merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu mudah ia jawab kini terasa rumit, terutama ketika menyangkut konsep Trinitas. Beberapa jemaat muda yang tumbuh di era informasi dan memiliki akses tak terbatas ke berbagai sumber pengetahuan mulai bertanya dengan hati-hati namun serius. Bagaimana bisa Tuhan adalah satu, namun dalam tiga pribadi yang berbeda? Tanya seorang remaja setelah kebaktian. Kami bukan ingin membantah, Pastor, tapi kami sungguh ingin memahami. Pertanyaan itu seperti membuka celah kecil dalam fondasi keyakinan yang selama ini ia bangun. Selama ini, Trinitas adalah dogma yang diterima tanpa banyak pertanyaan. Ia tahu jawabannya secara teologis, tapi ia menyadari bahwa jawaban itu tidak lagi memuaskan, bahkan untuk dirinya sendiri. Malamnya, Pastor Malcolm menjadi gelisah. Ia mulai membaca kembali Injil dengan semangat yang baru, membuka buku-buku tafsir yang dulu hanya sesekali ia tentuh. Semakin ia menyelami, semakin dalam kebingungannya. Ia mencari jawaban di setiap halaman, setiap ayat, namun yang ia temukan hanyalah keraguan yang semakin menguat. Hingga pada suatu malam yang dingin, ia membaca sebuah artikel daring tentang pandangan Islam terhadap Yesus atau Isa. Artikel itu ditulis dengan nada akademis, namun bahasanya bersahaja. Dijelaskan bahwa umat Islam sangat menghormati Yesus sebagai Nabi Agung, bukan sebagai Tuhan. Penjelasan itu begitu runtut dan rasional. Umat Islam percaya bahwa Tuhan adalah satu, mutlak, dan tidak beranak atau diperanakan. Konsep tauhid ini, bagi Pastor Malcolm, begitu sederhana dan logis, berbanding terbalik dengan kerumitan yang ia rasakan dalam konsep Trinitas. Artikel itu membuat Pastor Malcolm duduk lama dalam diam. Di sanubarinya, tumbuh sebuah keinginan tak lazim, mengundang seorang ulama Islam ke dalam gereja, bukan untuk debat atau konfrontasi, melainkan untuk diskusi terbuka. Ia ingin mendengar langsung dari sumber aslinya, bagaimana Islam memandang Yesus dan Maria, dan mengapa umat Islam begitu yakin dengan tauhid. Ide ini adalah sebuah lompatan iman yang berani, sebuah langkah yang bisa mengguncangkan gerejanya dan bahkan posisinya sebagai pastor. Keputusan itu ia simpan selama seminggu penuh. Ia berdoa, memeditasi, dan berdiskusi secara pribadi dengan beberapa kolega dekat. Respon mereka beragam, dari kaget, menentang, hingga ada yang menyarankan agar ia berpikir dua kali. Namun Pastor Malcolm tidak mundur. Ia merasa jika gereja adalah tempat untuk mencari kebenaran dan pencerahan, maka tak seharusnya ia menutup pintu bagi ilmu dari luar keyakinannya. Ia yakin, jika imannya memang kokoh, mendengar pandangan lain tidak akan mengguncangkannya, justru bisa memperluas pemahamannya. Pada akhirnya, di hari Minggu setelah kebaktian, ia berdiri di mimbar dan mengumumkan niatnya. Saya akan mengundang seorang ulama muslim untuk berdiskusi bersama kita minggu depan. Topik diskusi kita adalah tentang Yesus, Maria, dan bagaimana Islam memandang mereka. Ini bukan debat, bukan penghakiman. Ini adalah upaya untuk memahami. Suasana gereja sontak berubah. Jemaat saling pandang. Sebagian terperangah, sebagian bingung, dan sebagian lainnya langsung menunjukkan ketidaksenangan. Perjalanan menuju pencerahan ini bagi Pastor Malcolm ternyata harus dimulai dari menghadapi tantangan di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, Pastor Malcolm kembali ke ruang kerjanya yang dipenuhi buku. Aroma kertas dan lilin yang padam menyelimuti ruangan. Namun, pikirannya tak sefokus biasanya. Ia baru saja selesai membaca sebuah artikel di internet yang tak sengaja ia temukan. Artikel itu bukan tentang teologi Kristiani,
melainkan tentang pandangan Islam terhadap sosok Yesus atau Isa. Malcolm awalnya hanya berniat mencari referensi tambahan, tetapi yang ia temukan jauh melampaui ekspektasinya. Artikel itu menjelaskan bagaimana umat Islam melalui kitab suci mereka, Al-Quran, sangat menghormati Isa. Digambarkan bahwa Isa adalah salah satu dari 5 Rasul Ulul Azmi, para utusan terkemuka Allah. Al-Quran menyebutnya sebagai Al-Masih, seorang nabi yang lahir dari perawan suci Maryam atau Maria dengan mukjizat yang luar biasa. Semua ini terasa begitu akrab bagi Malcolm, seolah ia sedang membaca kisah dari sumber lain yang mengamini Injil. Namun, ada satu poin yang sangat memukul dirinya, konsep tauhid. Artikel itu dengan gamblang menjelaskan bahwa dalam Islam, Tuhan adalah satu, tunggal, dan mutlak. Ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalimat-kalimat dari surah Al-Ikhlas yang dikutip dalam artikel itu terdengar begitu sederhana dan kuat. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Penjelasan ini yang begitu runtut dan rasional membuat Malcolm duduk terpaku di kursinya. Selama ini, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menjelaskan Trinitas, sebuah konsep yang seringkali terasa seperti teka-teki tak berujung. Pertanyaan-pertanyaan jemaat mudanya selalu berputar pada satu hal. Jika Tuhan adalah satu, mengapa ada 3 pribadi? Jika Isa adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Tuhan? Dalam benak Malcolm, penjelasan itu terasa tumpang tindih, penuh dengan paradoks yang hanya bisa dijawab dengan misteri ilahi. Kini, konsep tauhid yang ia baca terasa seperti sebuah cahaya yang menyusup ke dalam ruangan yang remang. Kebingungan yang selama ini ia rasakan mendadak terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa pandangan Islam tidak mengurangi kehormatan Yesus. Sebaliknya, Islam menempatkannya sebagai seorang nabi terkemuka yang diutus oleh Tuhan yang sama. Ini bukan penghujatan, melainkan penghormatan dari sudut pandang yang berbeda. Di sanubarinya, tumbuhlah sebuah keinginan yang tak lazim, bahkan bisa disebut revolusioner, mengundang seorang ulama Islam ke dalam gerejanya. Ia ingin mendengar langsung dari sumbernya, bukan dari artikel atau buku. Ia tidak berniat berdebat, apalagi mengkonfrontasi. Ia hanya ingin berdiskusi. Ia merasa, jika ia bisa memahami pandangan ini secara langsung, ia mungkin bisa menemukan jawaban atas kegelisahan dirinya dan jemaatnya. Atau setidaknya, ia bisa menunjukkan kepada jemaatnya bahwa kebenaran tidak hanya bisa ditemukan di dalam dinding gereja mereka, tetapi juga bisa datang melalui dialog yang terbuka dan tulus. Keputusan itu adalah sebuah lompatan iman yang berani. Ia tahu akan ada penolakan, bahkan mungkin kecaman. Namun, kekosongan yang ia rasakan jauh lebih berat daripada potensi resiko yang ada. Malcolm merasa bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh demi dirinya, demi jemaatnya, dan demi kebenaran yang selama ini ia cari dengan penuh kejujuran. Malam itu, ia tidak hanya menemukan sebuah artikel, tetapi juga sebuah jembatan menuju pemahaman baru yang akan mengubah segalanya. Hari Minggu tiba dengan suasana yang berbeda di gereja Santo Philip. Kebaktian berjalan seperti biasa, tenang, khidmat, dan penuh doa. Tetapi ada bisikan-bisikan yang tak biasa di antara jemaat. Mereka semua merasakan ketegangan yang samar, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Pastor Malcolm naik ke mimbar setelah khutbahnya. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan ketegasan yang jarang terlihat. Ia menarik napas dalam, membiarkan keheningan menyelimuti ruangan. "Saudara-saudari yang saya cintai," ucapnya, suaranya mengalun lembut, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Selama 30 tahun saya telah melayani di gereja ini, dan keyakinan saya selalu kokoh pada satu hal,
kita harus selalu mencari kebenaran. Kebenaran bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah perjalanan yang tak pernah berhenti. Jemaat saling pandang. Mereka tahu ada yang berbeda dari perkataannya hari itu. Pastor Malcolm melanjutkan, belakangan ini, saya pribadi dan beberapa di antara kita telah bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang iman kita. Pertanyaan-pertanyaan itu, alih-alih meresahkan, justru membuat saya menyadari bahwa kita perlu membuka diri untuk memahami pandangan lain. Memahami bukan berarti menerima, tetapi memberi ruang bagi hati dan pikiran kita untuk tumbuh. Lalu, ia mengumumkan niatnya yang telah ia simpan selama seminggu. Saya akan mengundang seorang ulama muslim, seorang cendekiawan muda bernama Ustadz Harun, untuk berdiskusi bersama kita minggu depan. Topik kita adalah tentang Yesus, Maria, dan bagaimana Islam memandang mereka. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggema di udara. Ini bukan debat, ini bukan penghakiman. Ini adalah upaya untuk memahami. Suasana gereja yang tadinya tenang sontak berubah. Jemaat terperangah. Mereka yang tadinya duduk santai, kini menegakkan tubuh. Bisik-bisik yang samar berubah menjadi gumaman yang lebih jelas. Sebagian tampak bingung, sebagian terkejut, dan ada pula yang menunjukkan ketidaksetujuan secara terang-terangan. Seorang wanita parubaya bernama Agnes, yang selama ini dikenal sebagai jemaat yang paling vokal dan teguh dalam imannya, mengangkat tangannya dengan cepat. "Mengapa kita harus mendengar dari mereka, Pastor?" tanyanya dengan suara lantang menghentikan gumaman di sekitarnya. "Bukankah mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Bukankah itu melawan semua yang kita yakini?" Pastor Malcolm menatap Agnes dengan lembut. Ia sudah menduga pertanyaan seperti ini akan muncul. "Karena justru disitulah kita bisa belajar, Agnes," jawabnya dengan sabar. "Jika kita yakin dengan iman kita, maka mendengar pandangan lain tidak akan mengguncangkan, tetapi justru bisa memperkuat atau bahkan memperluas pemahaman kita. Bukankah Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mencintai sesama, bahkan mereka yang berbeda?" Namun, jawaban itu tampaknya tidak memuaskan semua orang. Beberapa jemaat terlihat menggelengkan kepala. Seusai kebaktian, Pastor Malcolm berdiri di pintu keluar, menyalami setiap jemaat. Reaksi mereka campur aduk. Ada yang mengangguk setuju, matanya penuh rasa penasaran. Namun, lebih banyak yang tampak ragu dan khawatir. Seorang pria parubaya menepuk pundaknya dan berbisik, "Hati-hati, Pastor, Anda bermain dengan api." Kabar tentang rencana ini menyebar cepat, tidak hanya di kalangan jemaat Santo Philip, tetapi juga ke gereja-gereja lain di sekitar kota. Beberapa pendeta lokal menyatakan keberatan, bahkan menuduh Malcolm telah tergelincir ke dalam pemikiran liberal yang membahayakan akidah Kristiani. Ada pula media lokal yang mencoba menggali kontroversi dari keputusan ini. Namun Pastor Malcolm tetap teguh. Ia tahu, di balik semua keraguan itu, ada kerinduan untuk menemukan kebenaran yang tulus. Ia tidak ingin menutup pintu bagi percakapan yang bisa membawa mereka lebih dekat kepada pemahaman. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan marah pada hambanya yang berani mencari jawaban dengan hati yang bersih, dan ia akan membuktikannya. Seusai kebaktian yang diakhiri dengan pengumuman yang mengguncang, Pastor Malcolm kembali ke ruangannya. Telepon berdering tak henti, dan kotak masuk emailnya dipenuhi pesan. Sebagian besar berisi kecaman dan kekhawatiran dari rekan-rekan pendeta dan jemaat lain di kota-kota terdekat. Namun, di antara derasnya pesan negatif, ada satu email yang menarik perhatiannya. Subjeknya hanya bertuliskan, "Sebuah langkah berani." Email itu datang dari seorang profesor teologi di London. Nama sang profesor, Dr. Arthur Jenkins, dikenal luas di kalangan akademisi. Dr. Jenkins memulai pesannya dengan pujian yang tulus. Ia menulis bahwa ia telah mendengar kabar tentang rencana Pastor Malcolm melalui seorang kolega dan merasa tergerak untuk mengirimkan dukungan. Langkah seperti ini, tulisnya, sebenarnya bisa menjadi jembatan besar antara dua keyakinan terbesar di dunia. Ini adalah apa yang sangat dibutuhkan di zaman ini, di mana kesalahpahaman dan prasangka seringkali lebih nyaring daripada dialog. Kata-kata dari seorang akademisi yang dihormati itu terasa seperti air sejuk yang membasahi hati Pastor Malcolm. Ia merasa tidak lagi sendirian dalam keputusannya. Selama ini ia berpegang pada keyakinan batinnya. Kini ia mendapatkan validasi dari dunia luar. Email itu melanjutkan dengan penjelasan bahwa dialog lintas agama yang tulus bukanlah tentang mencari siapa yang benar atau salah,
melainkan tentang menemukan kebenaran yang lebih besar yang mungkin hanya bisa dilihat saat kita menyingkirkan ego dan prasangka. Di akhir emailnya, Dr. Jenkins menyarankan satu nama yang ia percaya sangat cocok untuk dialog semacam ini, yaitu Ustadz Harun. Dr. Jenkins menjelaskan bahwa Ustadz Harun adalah seorang ulama muda yang dikenal cakap berdialog dengan kalangan akademik dan lintas agama. Ia pernah mengisi kuliah umum di berbagai universitas Eropa dan dikenal karena pendekatannya yang rasional, penuh data, dan jauh dari fanatisme. Pendekatannya yang lembut namun berilmu itu telah membuat banyak orang yang skeptis membuka pikiran mereka. Dengan keyakinan yang penuh, Pastor Malcolm segera menghubungi Ustadz Harun. Ia menemukan alamat email sang ulama dari situs web universitas tempatnya mengajar. Dalam emailnya, Pastor Malcolm menjelaskan tentang gerejanya, kegelisahan para jemaat, dan niatnya untuk mengadakan diskusi terbuka yang murni didasari keinginan untuk belajar. Ia tidak menyembunyikan kontroversi yang menyertai keputusannya, tetapi ia meyakinkan Ustadz Harun bahwa dialog itu akan dilakukan dalam suasana yang penuh hormat dan damai. Beberapa hari kemudian, Pastor Malcolm menerima balasan. Ustadz Harun menyambut ajakan itu dengan tulus dan tanpa keraguan. Ia menulis bahwa ia merasa ini adalah sebuah kehormatan dan kesempatan yang langka untuk mempraktekkan ajaran Islam tentang toleransi dan dialog. Sebagai seorang Muslim, tulis Ustadz Harun, saya percaya bahwa dialog adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kebenaran, bukan dengan paksaan atau penghakiman, tetapi dengan hikmah dan kebijaksanaan. Jawaban itu semakin membulatkan tekad Pastor Malcolm. Di tengah hiruk-pikuk kritik, ia merasa telah menemukan orang yang tepat. Ustadz Harun bukanlah seorang radikal, bukan pula seorang oportunis. Ia adalah seorang cendekiawan yang rendah hati, yang bersedia datang ke sebuah gereja tua di Inggris bukan untuk memenangkan hati, tetapi untuk berbagi ilmu. Hari-hari menjelang kedatangan sang ulama, gereja St. Philip menjadi pusat perhatian. Namun, di balik semua spekulasi, Pastor Malcolm tahu bahwa ia sedang membangun jembatan, bukan dinding. Dan jembatan itu yang dimulainya dengan sebuah email sederhana akan membawa mereka semua pada sebuah babak baru yang tak terduga. Pagi di Bandara Heathrow, London, dibalut oleh udara sejuk dan mendung khas musim semi. Di tengah lalu lalang para pelancong dan pebisnis, seorang pria berjubah panjang abu-abu muda dengan sorban putih sederhana melangkah keluar dari pintu kedatangan internasional. Wajahnya tenang, matanya tajam namun ramah, dan langkahnya mantap seolah tak tergesa-gesa oleh hiruk-pikuk dunia. Itulah Ustadz Harun, ulama muda asal Turki yang diundang ke Inggris bukan untuk berceramah di masjid, melainkan untuk berdialog di sebuah gereja tua di kota kecil bernama Ormsworth. Pastor Malcolm sendiri yang menjemputnya di bandara, ditemani oleh seorang jemaat muda bernama Elijah yang menawarkan diri untuk membantu. Malcolm mengenakan mantel hitamnya yang rapi dengan salib kecil menggantung di lehernya. Ia melihat Ustadz Harun dari kejauhan, mengenali sosoknya dari foto yang dikirimkan oleh Dr. Jenkins. Ketika mereka bersalaman untuk pertama kalinya, tidak ada kecanggungan yang terasa. Justru, dari sorot mata keduanya terpancar ketulusan yang saling menghormati. "Selamat datang di Inggris, Ustadz Harun," ujar Pastor Malcolm sambil tersenyum tulus. "Kehadiran Anda sangat kami nantikan." "Terima kasih, Pastor," jawab Ustadz Harun dengan logat Inggris yang fasih, namun tetap menyimpan nada khas Timur Tengah. "Saya merasa ini bukan sekedar kunjungan, tapi bagian dari perjalanan panjang dalam mencari jembatan kebenaran." Perjalanan ke Ormsworth memakan waktu sekitar 2 jam melalui jalan darat. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang ringan, saling menanyakan kabar keluarga dan pengalaman hidup. Elijah yang duduk di belakang hanya mendengarkan, namun dalam hati ia kagum dengan betapa santunnya sang ulama berbicara. Tidak ada satupun kata-kata yang menggurui, semua disampaikan dengan hati-hati dan logis. Ustadz Harun berbicara tentang indahnya kota Istanbul, tentang tradisi ilmiah dalam Islam, dan tentang bagaimana mencari ilmu adalah ibadah. Bahkan ketika Pastor Malcolm bertanya tentang kitab suci, Ustadz Harun menjawab dengan bijak, "Saya percaya Tuhan tak menurunkan wahyu untuk menciptakan perpecahan, melainkan untuk menuntun manusia kepada cahaya. Perbedaan yang ada seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk saling memahami, bukan saling menjauh.
Kata-kata ini terasa sangat relevan bagi Pastor Malcolm yang selama ini menyaksikan bagaimana perbedaan keyakinan seringkali menjadi sumber konflik. Sesampainya di kota Ormsworth, suasana seketika berubah. Berita tentang kedatangan ulama Muslim ke gereja telah menyebar luas. Beberapa orang menyambut dengan rasa penasaran, sementara sebagian lainnya dengan kekhawatiran yang samar. Di depan gereja Saint Philip sudah berkumpul beberapa jemaat yang ingin melihat langsung sosok yang selama ini hanya mereka kenal lewat selebaran pengumuman dan percakapan penuh spekulasi. Saat Ustadz Harun turun dari mobil, keheningan sejenak menyelimuti. Beberapa pasang mata menatap penuh selidik, namun juga tidak bisa menyembunyikan rasa kagum. Tubuhnya tidak tinggi, namun posturnya tegap. Janggut hitam yang rapi menghiasi wajahnya dan senyum hangatnya langsung membuat banyak orang merasa dihormati. Ustadz Harun tidak datang sebagai seorang penakluk, melainkan sebagai seorang tamu terhormat. Pertemuan dua jiwa yang tulus ini, yang dimulai di bandara, kini akan memasuki babak baru di sebuah kota kecil yang penuh dengan harapan dan pertanyaan. Saat mobil Pastor Malcolm memasuki batas kota Ormsworth, suasana seketika berubah. Berita tentang kedatangan seorang ulama Muslim ke gereja tua telah menyebar dengan cepat, tidak hanya melalui pengumuman Pastor Malcolm, tetapi juga melalui media sosial dan bisik-bisik antar warga. Di depan gereja Saint Philip, beberapa jemaat dan bahkan penduduk kota yang penasaran sudah berkumpul. Ada yang membawa kamera ponsel, ada pula yang hanya menatap dari kejauhan dengan rasa ingin tahu yang campur aduk dengan kekhawatiran. Elijah yang duduk di belakang menoleh ke arah Pastor Malcolm dan berbisik, "Mereka semua ada di sini untuk melihatnya, Pastor." Malcolm mengangguk. Ia tahu betul resikonya, tetapi ia percaya ini adalah langkah yang tepat. Ia merasa seperti sedang menjadi bagian dari sebuah peristiwa bersejarah, sebuah momen yang bisa mengubah persepsi banyak orang selamanya. Ketika mobil berhenti dan Ustadz Harun turun, keheningan sejenak menyelimuti kerumunan. Beberapa pasang mata menatap penuh selidik, namun sulit bagi mereka untuk menyembunyikan rasa kagum. Ustadz Harun tidak datang dengan aura yang menakutkan atau sombong. Tubuhnya tegap, janggut hitamnya rapi, dan senyum hangatnya langsung membuat banyak orang merasa dihormati. Ia bukan sosok asing yang penuh misteri, melainkan seorang tamu yang datang dengan adab dan niat baik. Beberapa jemaat memberanikan diri untuk mendekat. Salah satunya adalah Agnes, wanita paruh baya yang sebelumnya vokal menentang keputusan Pastor Malcolm. Kini suaranya terdengar lebih tenang. Ia menggenggam tangannya erat, seolah mencoba menahan emosinya. "Selamat datang, Ustadz," ujarnya. "Kami penasaran dengan apa yang akan Anda sampaikan." Ustadz Harun mengangguk hormat. "Saya pun datang dengan niat belajar, bukan mengajar," jawabnya dengan suara yang lembut dan ramah. "Semoga yang kita temukan nanti bukan hanya jawaban, tapi juga kedamaian." Jawaban itu membuat Agnes sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa sang ulama tidak datang untuk berdebat atau memaksakan keyakinannya, melainkan untuk berbagi. Gereja yang biasanya hanya ramai saat ibadah minggu, kini dipenuhi lebih banyak orang. Tidak hanya jemaat Saint Philip, tetapi juga dari gereja-gereja sekitar. Bahkan beberapa mahasiswa dari universitas terdekat yang tertarik pada dialog lintas agama ikut hadir. Di antara mereka, ada yang datang dengan semangat intelektual, ada yang sekedar ingin menyaksikan, dan tak sedikit pula yang datang dengan keraguan yang mengendap. Pastor Malcolm mengajak Ustadz Harun berkeliling gereja. Mereka berhenti di depan patung Maria, Ibu Yesus, yang berdiri anggun di sisi altar. "Umat kami sangat menghormati Maria. Ia adalah simbol kesucian dan pengorbanan," ujar Pastor Malcolm lirih. Begitu pula dalam Islam, Maryam adalah satu-satunya wanita yang namanya disebutkan secara khusus dalam Al-Quran. Bahkan satu surah dinamai dengan namanya. Ia adalah wanita terbaik di seluruh semesta menurut Nabi kami. Pastor Malcolm menatapnya sejenak. Di mata sang ulama ia melihat kejujuran dan keyakinan. Bukan fanatisme buta, tetapi iman yang dipupuk oleh ilmu dan renungan panjang. Ia merasa mungkin inilah sosok yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tak pernah ia temukan jawabannya. Malam itu, di sebuah gereja tua di Ormsworth, dua insan dari keyakinan yang berbeda berdiri berdampingan. Udara dipenuhi oleh rasa penasaran, harapan, dan sedikit ketegangan yang menunggu untuk dicairkan oleh dialog.
Mereka semua sadar bahwa mereka akan menjadi saksi sebuah peristiwa yang tidak biasa, sebuah pertemuan yang akan mengubah cara mereka melihat iman dan kebenaran. Malam itu, aula gereja Santo Philip senyap seperti perpustakaan tua. Kursi-kursi kayu penuh terisi, dan sebagian hadirin bahkan berdiri di belakang ruangan. Wajah-wajah penuh perhatian menatap ke depan, ke arah dua sosok yang duduk di meja panjang dengan mikrofon di hadapan mereka. Di sisi kiri, Pastor Malcolm dengan jas hitamnya yang rapi. Dan di sisi kanan, Ustadz Harun yang mengenakan jubah sederhana dan sorban putih. Di antara mereka, diletakkan dua kitab suci, Injil dan Al-Quran. Ketika mikrofon dinyalakan, Ustadz Harun berdiri. Ia tidak membawa berlembar-lembar naskah, hanya sebuah Al-Quran kecil di tangan kirinya dan satu buku catatan kecil di tangan kanan. Ia memulai dengan mengucapkan salam, lalu segera berbicara dengan suara lembut namun jelas. Seolah kata-katanya tidak hanya menyentuh telinga, tetapi juga langsung menyusup ke dalam hati para pendengarnya. Saudara-saudari yang saya hormati, katanya, memandang ke seluruh ruangan dengan tenang. Hari ini kita membahas sosok yang sangat mulia, sangat dihormati dalam dua agama besar, Yesus, atau yang dalam bahasa Arab kami sebut Isa Al-Masih. Ustadz Harun menjelaskan bahwa dalam Islam, Isa adalah salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel dengan mukjizat dan wahyu yang luar biasa. Kami tidak menganggapnya sebagai Tuhan, namun kami juga tidak merendahkannya menjadi manusia biasa semata. Beberapa jemaat mulai mengangguk perlahan. Seorang pria tua di barisan depan memiringkan kepalanya, memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut sang ulama. Dengan tangan yang gemetar, Ustadz Harun membuka Al-Quran dan membacakan sebuah ayat dengan tartil yang merdu. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu hanyalah utusan Allah, dan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya, Quran Surat An-Nisa ayat 171. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu menggema dalam kesunyian. Kalimatnya, wahyunya, dan ruh darinya. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi seorang utusan yang diciptakan tanpa ayah sebagai tanda kebesaran Allah. Bukankah Adam juga diciptakan tanpa ayah dan ibu? Demikian pula Isa, bukan karena status ilahinya, tetapi karena kehendak Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seorang wanita muda mengangkat alisnya, menoleh kepada ibunya yang duduk di sampingnya, seolah meminta konfirmasi apakah yang ia dengar memang benar. Ibunya tidak menjawab, hanya menatap ke depan tanpa berkedip. Ustadz Harun melanjutkan, kini membandingkan dengan Injil. Ia mengambil kutipan dari Injil Yohanes dan Matius, menjelaskan bagaimana dalam beberapa bagian Yesus disebut anak manusia, dan dalam bagian lain menyatakan dirinya sebagai utusan. Ia tidak menyerang atau membantah, tetapi memaparkan fakta-fakta dengan tenang dan sistematis. Saya tidak di sini untuk mematahkan keyakinan siapapun, tapi saya mengajak kita semua untuk berpikir, apakah seorang utusan yang makan, minum, tidur dan berdoa kepada Tuhan dapat disamakan dengan Tuhan itu sendiri? Tanyanya, bukan dengan nada menantang, tapi seolah mengajak seseorang duduk di taman dan berbincang santai tentang hidup. Beberapa orang mulai mencatat. Seorang mahasiswa teologi di bangku belakang menunduk, membuka Alkitab elektroniknya, mencocokkan ayat-ayat yang disebutkan. Ia tampak terkejut, tidak menyangka bahwa dialog ini tidak sekeras atau sekaku yang ia bayangkan. Ustadz Harun juga menyampaikan bahwa Islam tidak menolak keberadaan Injil, namun percaya bahwa wahyu asli kepada Nabi Isa telah berubah seiring waktu. Ia tidak menuduh, hanya menjelaskan bahwa Al-Quran datang sebagai pelurus dan penyempurna, bukan sebagai pesaing. Dalam Islam, tutupnya, iman tidak sah tanpa meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah Nabi Allah. Kami mencintainya, kami menyebut namanya dengan penuh hormat, dan kami percaya ia akan kembali sebelum hari kiamat, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai pembela kebenaran. Suaranya tetap lembut, namun maknanya makin dalam. Seolah ia berbicara bukan dari akalnya saja, tapi dari hatinya yang penuh cinta kepada Nabi Isa. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Pastor Malcolm menatap hadirin, lalu menunduk sejenak. Di dalam dadanya bergolak rasa yang sulit dijelaskan. Penjelasan itu terlalu jernih untuk diabaikan, terlalu logis untuk dianggap mengada-ngada. Ia menyadari bahwa inilah pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengar Islam berbicara tentang Yesus bukan dalam nada konflik, tetapi dalam nada kasih dan kehormatan yang sangat tinggi.
Tepuk tangan tidak langsung terdengar. Yang pertama hanyalah bisikan kekaguman. Tapi perlahan dari satu sudut ruangan, tepukan kecil bergema lalu diikuti oleh yang lain, hingga ruangan itu penuh dengan suara tangan yang saling beradu. Bukan karena kemenangan dalam debat, tetapi karena kejujuran dalam menyampaikan kebenaran. Hari itu, sebagian jemaat gereja pulang dengan hati yang lebih ringan, tetapi pikiran yang jauh lebih berat. Mereka tidak keluar dengan kesimpulan, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan yang mungkin akan membawa mereka kepada jawaban yang selama ini mereka cari dalam diam. Langit di atas kota Ormsworth mendung, tetapi di dalam aula gereja St. Philip, suasana justru hangat. Jemaat masih duduk rapi. Sebagian belum beranjak sejak sesi sebelumnya berakhir. Ada sesuatu yang membuat mereka bertahan, bukan hanya rasa ingin tahu, tapi juga ketenangan yang ditinggalkan oleh penjelasan Ustadz Harun tentang Nabi Isa. Kini, suasana menjadi lebih hening. Mikrofon dinyalakan kembali, dan Ustadz Harun berdiri perlahan, siap membuka lembar baru dalam diskusi malam itu. Kali ini, ia akan berbicara tentang seorang wanita yang sangat suci. Saudara-saudari, ucapnya membuka. Setelah kita membicarakan tentang Yesus, rasanya tak lengkap jika kita tidak membahas tentang ibunya, Maryam. Ia mengucapkan nama itu dengan penuh hormat. Dalam Islam, beliau bukan sekedar ibu dari seorang nabi besar. Beliau adalah simbol kesucian, kekuatan dan keteguhan iman yang luar biasa. Ucapan itu membuat beberapa orang terkejut. Mereka tak menyangka bahwa dalam Islam, Maryam yang dalam Al-Quran disebut sebagai Maryam binti Imran, mendapat tempat yang begitu tinggi. Di antara para hadirin, Agnes menggenggam tangannya erat. Wanita paruh baya itu sejak lama memiliki kekaguman pada sosok Maria. Kini, ia ingin tahu lebih dalam bagaimana agama lain memandang wanita yang ia anggap sebagai simbol cinta, kasih, dan ketulusan. Ustadz Harun membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas saat ia membaca ayat dari surah Maryam. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam, satu surah khusus diberi nama surah Maryam dan isinya mengisahkan kehidupan Maryam secara mendalam. Bukan hanya karena ia adalah ibu dari Isa, tetapi juga karena perjuangannya sebagai wanita yang difitnah, diasingkan, dan tetap teguh dalam keimanan. Bayangkan, seorang wanita muda yang didatangi malaikat, dikabarkan akan mengandung seorang anak suci, tanpa pernah disentuh laki-laki. Ia ketakutan, bingung dan takut akan fitnah. Namun ia tetap menerima perintah Tuhan, tanpa membantah. Inilah Maryam dalam pandangan kami. Suasana berubah menjadi lebih hikmat. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Pastor Malcolm sendiri menundukkan kepala, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dalam penjelasan itu, tidak ada upaya untuk mengangkat satu agama dan merendahkan yang lain. Ustadz Harun hanya menceritakan bagaimana Islam menghormati wanita yang sama dengan lensa keimanan yang mungkin belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ia melanjutkan dengan membacakan potongan dari surah Ali Imran yang menyebut bahwa Maryam dipilih dan disucikan oleh Allah, melebihi semua wanita di dunia. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia." Kata-kata itu menggema di ruangan yang hening. Tak ada yang berbicara, tak ada bisik-bisik, hanya tatapan yang terpaku dan hati yang tersentuh. Mereka baru saja mendengar bahwa wanita yang mereka cintai dalam ajaran Kristen ternyata juga dimuliakan dalam Islam, bahkan secara luar biasa. Ustadz Harun tidak hanya berbicara dengan teks. Ia bercerita tentang bagaimana Maryam adalah teladan bagi jutaan muslimah di dunia. Namanya sering digunakan untuk menamai anak perempuan, sebagai doa agar kelak anak-anak itu tumbuh dengan iman dan kesucian seperti Maryam. Bahkan dalam banyak budaya Islam, kisah Maryam dijadikan pelajaran hidup tentang kesabaran dalam menghadapi ujian berat, terutama bagi para ibu. Ketika Maryam melahirkan, ia bersandar pada pohon kurma, sendirian, menangis dalam kesakitan dan kebingungan. Namun Tuhan menghiburnya, memberinya air dari sungai kecil dan kurma yang jatuh dengan lembut. Ini bukan sekedar kisah pelahiran. Ini adalah metafora bagaimana Tuhan menjaga hambanya yang taat, bahkan dalam kondisi paling lemah. Seorang pria di barisan tengah menatap langit-langit gereja, menarik napas panjang. Ia teringat akan ibunya yang meninggal beberapa tahun lalu, sosok yang selalu ia pandang sebagai wanita kuat dan penyabar. Kini, melalui kisah Maryam, ia merasakan semacam penghiburan batin yang belum pernah ia dapatkan dalam forum keagamaan manapun.
Ustadz Harun menutup sesinya dengan kalimat yang membuat banyak jemaat tercenung. Maryam adalah jembatan. Ia adalah sosok yang menjembatani dua agama besar. Bukan untuk menghapus perbedaan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan titik temu. Dan jika kita bisa berdiri bersama dalam pergaguman terhadap wanita suci ini, maka kita sudah satu langkah lebih dekat kepada cahaya kebenaran yang sejati. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya terdengar suara lembut dari barisan belakang, seorang wanita yang mulai terisak. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya tersentuh oleh sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik dinding keyakinan. Lalu menyusul suara tepukan tangan pelan namun tulus. Malam itu, Maryam bukan hanya menjadi nama dalam kitab, ia hidup dalam cerita, dalam hati, dan dalam dialog yang membawa lebih banyak kedamaian daripada argumen. Dan di gereja tua yang mulai terasa seperti rumah bersama itu, cahaya ketulusan Maria menyinari lebih dari yang bisa dilihat mata. Hari telah berganti malam ketika sesi tanya jawab dimulai di aula gereja Santo Philip. Lampu gantung yang menyala temaram menciptakan suasana hangat, namun tetap mengundang ketegangan. Jemaat duduk dengan tubuh condong ke depan, sebagian menggenggam buku catatan. Lainnya hanya menatap lurus ke arah panggung dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Tidak seperti sesi sebelumnya yang lebih bersifat pemaparan, kali ini ruangan terasa lebih hidup. Ada keberanian yang mulai tumbuh di antara hadirin untuk mengangkat tangan dan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan mendalam. Pertanyaan yang selama ini mungkin hanya mengendap dalam hati. Seorang pria parubaya dengan jas coklat berdiri. Suaranya agak gemetar, tetapi matanya menunjukkan kesungguhan. "Saya ingin bertanya, Ustadz," katanya. "Jika Islam menghormati Yesus dan Maryam, mengapa Islam tidak menerima Trinitas? Tuhan bisa saja hadir dalam bentuk apapun, termasuk sebagai Anak dan Roh Kudus." Ruangan hening. Pertanyaan itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Banyak kepala mengangguk pelan. Inilah inti dari semua perbedaan, dan semua orang menunggu bagaimana Ustadz Harun akan menjawabnya. Ustadz Harun mengangguk dengan tenang, lalu mengambil segelas air di mejanya, meneguknya perlahan sebelum berbicara. Ia tidak terburu-buru. Ucapannya tetap lembut dan penuh kehati-hatian. "Pertanyaan yang sangat baik," ujarnya sambil tersenyum. "Dan saya sangat menghargai keberanian Anda untuk menyampaikannya secara terbuka. Trinitas memang inti dari banyak keyakinan dalam kekristenan. Namun dalam Islam, konsep Tuhan adalah satu, tunggal, mutlak, tidak terbagi, dan tidak menyerupai apapun dalam penciptaannya." Ia mengangkat Al-Quran kecil yang selalu berada di tangannya. "Dalam Islam, kami memiliki satu prinsip paling mendasar yang disebut tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Ini bukan sekedar dogma, tapi logika yang dibawa sejak awal wahyu. Dalam surah Al-Ikhlas disebutkan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia." Beberapa jemaat mulai mencatat. Di sudut ruangan, seorang remaja perempuan tampak termenung. Kata-kata itu walau sederhana, memiliki kekuatan yang menghantam pikirannya lebih dalam dari yang ia perkirakan. Ustadz Harun melanjutkan, "Bayangkan sebuah konsep Tuhan yang sempurna, tak bergantung pada apapun, tak bisa dibagi dalam wujud apapun. Dalam pandangan Islam, jika Tuhan menjadi manusia, maka dia akan makan, tidur, merasa lelah. Itu artinya dia tidak lagi mutlak, tidak lagi sempurna, karena terikat oleh hukum ciptaannya sendiri. Dan itu menyalahi fitrah keilahian." Seorang wanita di barisan tengah mengangkat tangan. "Tapi bukankah Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati? Bukankah itu bukti bahwa ia ilahi?" "Isa melakukan semua itu, iya," jawab Ustadz Harun. "Namun dalam Al-Quran, kami diajarkan bahwa mukjizat itu terjadi dengan izin Allah, bukan karena kekuatan Isa sendiri. Nabi Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Tapi semua itu bukan bukti keilahian, melainkan bukti bahwa mereka adalah utusan yang diberikan kuasa oleh Tuhan yang Esa."
Ruangan kembali sunyi. Jemaat mulai saling pandang, bukan lagi dengan kebingungan, melainkan dengan keheranan yang baru. Mungkinkah mereka telah memahami konsep Tuhan dengan cara yang terlalu rumit selama ini? Ustadz Harun meletakkan tangannya di atas meja, tatapannya menyapu setiap pasang mata. Kami di sini tidak untuk menghakimi siapapun. Kami tidak mengklaim keunggulan mutlak, tapi Islam datang membawa pemurnian. Bukan untuk menghapus cinta kepada Yesus atau Maryam, tapi untuk mengembalikan posisi mereka sebagaimana mestinya. Manusia yang dimuliakan, bukan Tuhan yang disembah. Suara Ustadz Harun tidak pernah meninggi. Justru karena ketenangan itulah, tiap katanya terasa menembus lebih dalam. Ia tidak sedang memenangkan debat, tapi menyalakan lentera dalam pikiran-pikiran yang sebelumnya remang-remang. Pastor Malcolm menatap hadirin satu persatu. Ia tahu betul bahwa malam itu sesuatu telah bergeser. Bukan karena ia memaksakan perubahan, tapi karena dialog itu membuka ruang bagi kebenaran untuk berbicara sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Kadang-kadang kita terlalu takut untuk mempertanyakan hal-hal yang paling mendasar, seolah bertanya adalah bentuk pengkhianatan. Padahal justru dengan bertanya, kita sedang mendekat kepada Tuhan." Sesi ditutup tanpa tepuk tangan, hanya keheningan. Tapi itu bukan keheningan kosong. Itu adalah diam yang mengandung suara-suara kecil dari dalam dada. Suara yang membisikkan kemungkinan bahwa keesaan Tuhan, tauhid, bukan sekadar konsep asing, tapi mungkin sangat masuk akal bagi akal manusia. Udara malam itu sejuk, dan aroma kayu tua dari dinding gereja San Philip terasa menyatu dengan atmosfer keheningan yang melingkupi aula. Setelah pembahasan yang intens tentang Trinitas dan Tauhid, para jemaat masih bertahan di kursi mereka. Tidak ada yang beranjak untuk pulang. Malam itu terasa berbeda, sebuah momen refleksi yang tak terduga. Benar, mereka yang biasanya terlihat resah bila acara terlalu panjang, kini justru berharap waktu berjalan lebih lambat. Ustadz Harun kembali duduk di kursinya. Tangannya memegang kedua kitab suci, Al-Quran dan Injil. Sorot matanya teduh, penuh hormat kepada kedua kitab itu. Ia tidak melihat keduanya sebagai lawan, melainkan sebagai dua cahaya yang berasal dari satu sumber, meskipun cahayanya kini berbeda terang. "Saudara-saudari," ucapnya pelan, "banyak yang mengira bahwa antara Islam dan Kristen hanya ada dinding pemisah. Padahal kalau kita telusuri dengan jujur dan hati terbuka, di antara Al-Quran dan Injil terdapat banyak kesamaan yang terlalu besar untuk diabaikan." Beberapa kepala mengangguk perlahan. Di antara mereka, ada yang selama ini hanya mengenal Al-Quran sebagai kitab asing yang terdengar menakutkan karena disalahpahami. Kini, kitab itu berada di tangan seorang yang lembut, penuh adab, dan menjelaskan isinya bukan dengan suara tinggi, melainkan dengan kebenaran yang merendah. Ustadz Harun membuka surah Al-Baqarah, lalu membacakan, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjiku. Niscaya aku penuhi janji kalian." Ia menjelaskan bahwa ayat ini menyeru kepada kaum yang sama, yang disebut pula dalam Injil, kaum pilihan yang diberi wahyu namun sering melalaikannya. Ia lalu mengutip firman Isa dari Injil Matius, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ustadz Harun menoleh ke hadirin. Perhatikan, Isa sendiri berkata, ia tidak datang membawa agama baru, tetapi untuk menyempurnakan hukum sebelumnya. Disinilah letak titik temu antara Al-Quran dan Injil. Sama-sama menyerukan kebenaran yang berasal dari Tuhan yang sama, meskipun kemudian manusia memperlakukan wahyu itu dengan cara yang berbeda. Ustadz Harun memaparkan bagaimana dalam kedua kitab suci tersebut, nilai-nilai moral yang dijunjung sangatlah serupa. Mencintai sesama, bersedekah, menjauhi perbuatan keji, berbuat adil, menghormati orang tua, dan menahan amarah.
Ia menyebutkan bahwa dalam Al-Quran, Isa disebut dengan gelar Al-Masih, dan bahkan kelahirannya dijelaskan dengan lebih terperinci. Para jemaat tampak mulai melihat gambaran besar bahwa selama ini mereka mungkin terlalu sibuk melihat perbedaan sampai lupa bahwa fondasinya begitu mirip. Namun, Ustadz Harun tidak berhenti pada kesamaan. Ia tetap jujur bahwa ada perbedaan prinsip yang tidak bisa disatukan secara teologis. Dalam Injil, Yesus disalib dan disebut bangkit di hari ketiga. Sementara dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau tidak disalib, melainkan diserupakan, dan Allah mengangkatnya ke langit. Ini bukan perbedaan kecil, tapi justru disinilah letak keindahan dialog. Kita bisa duduk bersama, menerima bahwa kita berbeda, tetapi tidak bermusuhan. Pendekatan ini membuat banyak hati luluh. Bukannya menyalahkan atau membantah dengan keras, Ustadz Harun justru mengajak untuk memahami. Ia tidak menuntut agar semua hadirin mengubah keyakinan malam itu juga. Ia hanya mengajak untuk berpikir ulang, apakah mungkin dua kitab yang serupa secara nilai dan tujuan benar-benar saling meniadakan? Atau mungkinkah perbedaan itu ada karena perubahan yang dilakukan manusia terhadap wahyu yang turun secara murni? Di barisan tengah, Pastor Malcolm menyadarkan punggung ke kursinya. Ia menatap Al-Quran di tangan sang ulama, lalu menoleh ke salib yang tergantung di belakang altar. Ada perasaan asing dalam dadanya, bukan ketakutan, tetapi kerinduan akan sebuah kebenaran yang bisa dirasakan tanpa harus dicemari kebencian dan ego. Ustadz Harun menutup pembicaraannya dengan satu kisah yang membuat banyak jemaat termenung. Ia bercerita tentang sekelompok rahib Kristen di zaman Nabi Muhammad yang datang dari Najran ke Madinah untuk berdialog. Mereka disambut hangat oleh Rasulullah, bahkan diizinkan beribadah di dalam Masjid Nabawi. Rasul kami mengajarkan, mari kita berdialog dengan cara yang paling baik, bukan dengan caci maki, bukan dengan saling menghakimi, dan saya di sini ingin melanjutkan tradisi itu. Malam itu, diskusi ditutup tanpa sorakan atau tepuk tangan yang keras. Namun jemaat tidak langsung beranjak. Beberapa memilih berdiam diri, merenung. Beberapa berdiri mendekati Ustadz Harun untuk bertanya lebih lanjut. Aula itu berubah menjadi ruang perenungan, bukan lagi hanya tempat ibadah. Dan dua kitab yang tadu berdiri berdampingan di meja, terasa bukan sebagai dua kutub yang saling menolak, melainkan dua potongan puzzle yang mencoba mengingatkan dunia bahwa Tuhan tidak hanya bisa ditemukan dalam satu jalan, tetapi dalam keikhlasan untuk mencarinya dengan hati yang bersih. Di aula gereja Saint Philip, udara terasa lebih ringan. Sesi tanya jawab telah usai, namun tak satu pun jemaat yang beranjak. Mereka masih duduk, meresapi setiap kata yang telah diucapkan. Lampu gantung yang temaram seolah menyelimuti mereka dalam sebuah momen spiritual yang tak direncanakan. Pastor Malcolm memandang Ustadz Harun dengan senyum tulus, sebuah senyum yang mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Saudara-saudari, Ustadz Harun memulai kembali, suaranya kini terdengar lebih santai dan akrab. Dalam diskusi kita malam ini, kita telah menyentuh hal-hal mendasar yang terkadang terasa sensitif. Namun, saya ingin meyakinkan Anda bahwa apa yang kita lakukan malam ini bukanlah hal yang baru. Tradisi ini telah ada sejak awal mula. Ia adalah bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kami, Muhammad. Ia mengambil posisi duduk yang lebih nyaman, seolah bersiap menceritakan sebuah kisah lama yang penuh makna. Jemaat memusatkan perhatian. Mereka tahu, ini bukan lagi tentang teologi, tapi tentang sejarah yang mungkin belum pernah mereka dengar. Saya ingin menceritakan kepada Anda sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Suatu ketika, sekelompok rahib Kristen dari sebuah wilayah bernama Najran datang ke Madinah untuk berdialog dengan Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang sangat terpelajar, pemimpin agama dari komunitas mereka. Ustadz Harun melanjutkan, menjelaskan bahwa para rahib ini datang dengan niat tulus untuk mencari kebenaran. Mereka ingin tahu apakah Muhammad adalah nabi yang benar-benar dinubuatkan dalam kitab-kitab suci mereka. Ketika mereka tiba di Madinah, mereka tidak disambut di tempat umum. Mereka tidak diminta untuk menunggu.
Justru, Nabi Muhammad menyambut mereka dengan hangat di masjidnya, Masjid Nabawi. Bayangkan, lanjut Ustadz Harun, di tengah-tengah masjid, para rahib ini berdiri dengan pakaian kebesaran mereka, sementara para sahabat Nabi Muhammad berkumpul di sekelilingnya. Ketika waktu sholat mereka tiba, para rahib itu meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk sholat. Dan jawaban Nabi Muhammad membuat banyak orang saat itu terkejut. Beliau mengizinkan mereka. Bahkan beliau berkata, "Silahkan, beribadahlah di masjid ini." Maka para rahib Kristen itu menunaikan ibadah mereka di dalam Masjid Nabawi, menghadap ke arah timur, sementara para sahabat Nabi Muhammad melihatnya. Kisah itu membuat beberapa hadirin tertegun. Mereka tidak pernah membayangkan adanya momen toleransi seperti itu dalam sejarah Islam. Selama ini, banyak dari mereka hanya mendengar cerita tentang konflik dan perang. Kisah ini terasa seperti sebuah penemuan yang mengejutkan. Ustadz Harun memandang Pastor Malcolm, kemudian mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. Ini adalah inti dari ajaran kami. Kami diajarkan untuk berdialog dengan cara yang paling baik, bukan dengan caci maki, bukan dengan saling menghakimi, melainkan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nabi kami tidak meminta para rahib itu untuk memeluk Islam. Beliau hanya membuka pintu untuk dialog. Beliau menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak harus berarti permusuhan. Dan saya di sini malam ini, katanya dengan suara yang mantap, ingin melanjutkan tradisi itu. Saya tidak datang untuk menghakimi atau mengklaim superioritas. Saya datang untuk duduk bersama Anda, berbagi apa yang saya yakini dengan tulus, dan mendengarkan apa yang Anda yakini dengan hati terbuka. Kita bisa berbeda dalam keyakinan, namun kita bisa bersatu dalam kemanusiaan dan cinta kasih. Malam itu, cerita Ustadz Harun bukan hanya sekedar narasi dari masa lalu. Itu adalah sebuah pelajaran hidup yang konkret, sebuah bukti nyata bahwa dialog lintas agama bukanlah utopia, melainkan sebuah tradisi yang telah lama ada. Para jemaat yang tadinya datang dengan keraguan dan ketakutan, kini merasa lebih tenang. Mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah rantai sejarah. Sebuah upaya untuk melanjutkan tradisi kuno yang mengajarkan kebaikan dan saling menghormati. Dan di dalam gereja tua itu, cahaya kebenaran terasa lebih terang, bukan karena satu pihak mengalahkan yang lain, melainkan karena keduanya bersedia berbagi cahayanya. Malam semakin larut, namun energi di dalam aula gereja St. Philip justru semakin kuat. Sesi dialog yang awalnya dijadwalkan hanya 2 jam, kini telah melampaui waktu. Tak ada yang mengeluh. Semua yang hadir merasa sedang mengalami momen sakral yang langka. Pastor Malcolm melihat antusiasme jemaatnya, memutuskan untuk memberikan waktu tambahan. Ia menoleh kepada Ustadz Harun yang tampak santai dan siap untuk melanjutkan. "Jika kalian berkenan," ujar Pastor Malcolm sambil menatap para hadirin, Ustadz Harun bersedia membagikan sedikit tentang keunikan bahasa Al-Quran. Saya yakin ini adalah sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan menurut keyakinan umat Muslim, ini merupakan salah satu bukti kerasulan Muhammad dan keaslian wahyu itu sendiri. Ucapan itu disambut dengan anggukan tenang dari para jemaat. Rasa ingin tahu telah berubah menjadi kerinduan untuk memahami, dan tak satu pun dari mereka ingin melewatkan apapun yang akan datang selanjutnya. Pastor Malcolm bangkit dari kursinya, tangannya menggenggam Al-Quran dengan lembut. "Saudara-saudari," ia memulai dengan suara yang terdengar khusyuk. "Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab. Namun, bahasa Arabnya bukanlah bahasa Arab biasa. Para ahli bahasa, bahkan yang non-Muslim, mengakui bahwa Al-Quran memiliki kedalaman linguistik dan keindahan sastra yang tak tertandingi. Banyak yang mencoba meniru, tetapi tidak ada yang pernah berhasil." Ia memberikan sebuah contoh yang sederhana namun kuat. Ambil contoh sebuah ayat yang menggambarkan ketidakberdayaan orang yang kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi ombak, di atasnya ada ombak lagi, di atasnya lagi ada awan gelap. Gelap gulita yang berlapis-lapis." Ustadz Harun menjelaskan bahwa pada saat ayat ini diturunkan, tidak ada manusia yang memiliki teknologi untuk mengetahui kondisi laut di kedalaman yang ekstrim. Tetapi kini, ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa lautan yang dalam memang memiliki lapisan-lapisan kegelapan.
Cahaya matahari hanya menembus beberapa meter pertama, lalu kegelapan total. Di bawah permukaan ada ombak internal yang tak terlihat dari atas, dan di atasnya ada gelombang permukaan serta awan. Deskripsi Al-Quran sangat akurat, seolah-olah ia melihat apa yang kita baru ketahui sekarang. Penjelasan itu membuat beberapa orang terkejut. Mereka terbiasa menganggap kitab suci sebagai buku spiritual, bukan sebagai sumber pengetahuan ilmiah. Namun, Ustadz Harun menunjukkan bagaimana Al-Quran mengintegrasikan keduanya. Ia juga menjelaskan bagaimana Al-Quran seringkali menggunakan kata-kata yang sangat presisi, di mana satu kata memiliki makna yang begitu dalam dan berlapis-lapis, tidak bisa digantikan dengan kata lain tanpa kehilangan maknanya. Bahkan urutan kata dalam ayat-ayatnya memiliki makna yang mendalam, jelasnya. Dalam sebuah ayat yang berbicara tentang air hujan yang menghidupkan kembali bumi, kata bumi disebutkan sebelum kata tumbuhan. Padahal secara logika, kita melihat tumbuhan dulu, baru menyadari bumi. Tetapi secara ilmiah, biji di dalam bumilah yang pertama kali bereaksi terhadap air hujan sebelum akhirnya menjadi tanaman yang terlihat. Ini bukan kebetulan. Ustadz Harun menegaskan bahwa bagi umat Muslim, keunikan bahasa dan keakuratan ilmiah dalam Al-Quran adalah bukti nyata bahwa kitab ini tidak mungkin disusun oleh manusia biasa. Seorang manusia, apalagi yang hidup di gurun pasir pada abad ke-7, tidak mungkin memiliki pengetahuan sedalam ini tentang lautan atau biologi, ucapnya. Mukjizat Al-Quran bukanlah mukjizat yang hanya terlihat sekali, seperti membelah bulan atau menyembuhkan orang sakit. Mukjizatnya hidup dalam bahasa, dalam setiap hurufnya, dan terus relevan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Di barisan belakang, Elijah terdiam. Sebagai seorang insinyur muda, ia selalu memandang segala sesuatu dengan logika dan data. Ia datang dengan skeptisisme, tetapi apa yang ia dengar malam itu mengguncangkan dasar pemikirannya. Ia menyadari bahwa ada dimensi lain dari kebenaran yang tidak bisa diukur hanya dengan akal semata. Malam itu, Ustadz Harun menutup penjelasannya dengan sebuah pesan yang dalam. Al-Quran mengajak kita untuk berpikir, merenung, dan menggunakan akal kita. Ia tidak menuntut kita untuk percaya secara buta, tetapi mengajak kita untuk melihat bukti-bukti yang ada di alam semesta dan di dalam diri kita sendiri. Bahasa adalah jembatan, dan bahasa Al-Quran adalah jembatan yang membawa kita pada sebuah kebenaran yang universal, sebuah kebenaran yang tak lekang waktu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun keheningan kali ini penuh dengan rasa takjub. Mereka telah mendengar tentang Yesus, Maria, dan Tauhid. Kini mereka mendengar tentang sebuah kitab yang berbicara tentang sains dan keindahan linguistik. Momen itu adalah puncak dari dialog, di mana hati dan pikiran para jemaat dibuka untuk sebuah kemungkinan yang belum pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Malam di Amsworth semakin larut. Diskusi di gereja St. Philip's telah usai. Namun, tak ada yang beranjak. Aula yang tadinya hanya diisi oleh suara Ustadz Harun dan Pastor Malcolm kini dipenuhi oleh bisikan-bisikan dan gumaman pelan. Beberapa jemaat terlihat berdiri, mendiskusikan apa yang baru saja mereka dengar. Ada yang tampak termenung, ada yang matanya berkaca-kaca, dan ada pula yang terlihat bersemangat. Momen itu adalah puncak dari semua yang terjadi. Dialog itu tidak menghasilkan konversi massal. Tidak ada yang tiba-tiba mengikrarkan keyakinan baru. Namun, sesuatu yang jauh lebih dalam telah bergeser. Dinding-dinding prasangka yang telah berdiri kokoh selama bertahun-tahun di dalam hati mereka telah runtuh. Mereka tidak lagi melihat Islam sebagai agama asing yang menakutkan, tetapi sebagai keyakinan yang menghormati nabi mereka, memuliakan ibu mereka, dan mengajarkan tentang Tuhan yang esa. Pastor Malcolm berdiri di depan, menatap jemaatnya satu persatu. Ia melihat Agnes, wanita yang sebelumnya paling skeptis, kini duduk terdiam dengan mata basah. Ia melihat Elijah, si insinyur muda yang logis, kini sibuk mencatat,
Wajahnya penuh kekaguman. Pastor Malcolm merasakan kelegaan yang luar biasa. Kekosongan yang dulu ia rasakan kini terisi. Ia menyadari bahwa jawaban yang ia cari selama ini bukanlah jawaban tunggal, melainkan sebuah pemahaman yang lebih luas, sebuah keterbukaan hati yang melampaui doktrin. Ustadz Harun menyalami setiap orang yang datang mendekat. Ia tidak memberikan ceramah lagi, hanya jawaban-jawaban singkat yang menenangkan. "Terima kasih telah datang," ia berbisik kepada seorang wanita tua. "Semoga apa yang Anda dengar malam ini membawa kedamaian." "Saya pikir saya datang untuk melihat perdebatan," jawabnya. "Tapi ternyata saya menemukan rumah." Malam itu, gereja tua itu berubah menjadi ruang perenungan. Mereka pulang dengan hati yang lebih ringan, namun pikiran yang jauh lebih berat. Mereka tidak lagi memiliki kepastian yang kaku, tetapi sebuah keraguan yang sehat, sebuah pertanyaan yang akan terus mereka bawa dalam perjalanan hidup mereka. Pertanyaan seperti, jika kita semua percaya pada Tuhan yang satu, mengapa kita begitu terpecah? Jika kita semua mencintai Yesus, mengapa kita mencintainya dengan cara yang berbeda? Dialog itu adalah sebuah awal, bukan akhir. Pastor Malcolm menyadari bahwa gerejanya tidak akan sama lagi. Hubungannya dengan jemaatnya tidak akan sama lagi. Ia tidak bisa lagi hanya memberikan jawaban-jawaban yang dogmatis. Ia harus mendorong mereka untuk bertanya, untuk mencari, dan untuk berdialog. Ia berencana untuk membentuk kelompok studi lintas agama, mengundang cendekiawan dari berbagai latar belakang untuk terus berdiskusi. Ustadz Harun kembali ke London keesokan harinya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di kota kecil Amesworth. Media lokal yang awalnya datang untuk mencari kontroversi, kini menulis artikel-artikel yang penuh pujian tentang dialog tersebut. Mereka menyebutnya sebagai contoh toleransi dan pemahaman yang nyata, sebuah cahaya di tengah dunia yang semakin terpecah. Pada hari Minggu berikutnya, Pastor Malcolm berdiri di mimbar, pandangannya tidak lagi gelisah. Ia menceritakan bagaimana dialog itu telah mengubah dirinya. "Saya tidak memiliki semua jawaban, dan mungkin itu adalah hal yang baik. Karena justru dalam pencarian, dalam keraguan yang jujur, kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya." Malam itu, kita tidak mengubah keyakinan. Kita hanya mengubah cara kita memandang satu sama lain. Kita belajar bahwa cinta dan kehormatan bisa menjadi jembatan antara dua keyakinan yang berbeda. Matahari bersinar melalui jendela kaca patri, memantulkan warna-warni pelangi di dalam gereja itu. Namun yang lebih bersinar adalah wajah-wajah para jemaat. Mereka tidak lagi khawatir, tidak lagi takut. Mereka telah menemukan bahwa kebenaran tidak harus datang dalam bentuk yang sama. Mereka telah menemukan bahwa dalam keberagaman ada keindahan yang bisa menyatukan. Dan di gereja tua itu, babak baru telah dimulai. Sebuah babak yang menjanjikan lebih banyak dialog, lebih banyak pemahaman, dan lebih banyak cinta.